Karena namanya infinity itu kita nggak tahu ya. Tidak terbatas. Sampai di mana kita berhenti dan nanti harus terus jalan lagi. Ya udah, saya jalani aja apa adanya, Mbak. Diamanahkan menjadi Putri Solo. Itu aku merasa bahwa memang aku cukup vokal sih dari kecil. Jadi ini salah satu hal rahasia juga nih, jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Rahasia khusus di Astrid Widiani Podcast. Bangkit dari kegagalan, bahkan saya pun sempat banyak kegagalan loh, Mbak. Sampai dengan posisi yang saya capai saat ini. Wow. Itu semua kuncinya dari hati yang menggerakkan. Hai sahabat AW, saya Astrid Widiani. Senang sekali kali ini saya hadir di segmen baru ya, Astrid Widiani Podcast. Ruang untuk kita bersuara khususnya untuk kaum wanita. Kenapa wanita? Ada apa dengan perempuan saat ini? Tentu kita tahu perempuan saat ini sudah banyak yang menembus batas. Tidak ada ruang lagi untuk tertutup menjadi apapun peran yang ada di masyarakat. Nah, kali ini di Astrid Widiani Podcast saya ingin berbicara banyak tentang peran perempuan yang tanpa batas. Di luar sana, di masyarakat banyak sekali perempuan yang sudah menjadi apapun ya perannya, termasuk aparatur negara, termasuk tenaga pendidik, entrepreneurship, dan juga bahkan di bidang lain seperti driver dan ojek online. Tentu hari ini saya akan berbincang tidak sendiri, ada teman sahabat yang ingin saya ajak berbicara mengenai perempuan tanpa batas kali ini. Nah, di samping saya sudah ada salah satu kawan saya di Solo, pasti udah gak asing nih ya, ketemu di mana-mana. Ngomongin perempuan tanpa batas ini salah satunya, karena tidak ada ruang batas dan waktu. Dimanapun, kapanpun ketemu Mbak Okfit. Hai Mbak Astrid. Iya, apa kabar Mbak Okfit? Baik, alhamdulillah. Mbak Astrid? Alhamdulillah, saya juga selamat datang di Astrid Widiani Podcast. Ini episode perdana menghadirkan wanita tanpa batas Solo nih. Wow. Mungkin tepuk tangan buat kita semua boleh? Nah, lebih ramai ya. Betul. Kesibukannya apa nih sekarang? Alhamdulillah, puji Tuhan Mbak masih ada di kota Solo membantu banyak acara ya, memandu tentunya. Selain itu juga ini sedang berusaha untuk belajar lagi. Mungkin studi lanjut dari S1, doakan. Wah, semangat belajar tanpa batas. Tanpa batas, dan juga tentunya ingin coba keluar dari Solo sih Mbak. Kayaknya 25 tahun Okfit di Solo terus. Jadi bakalan coba menembus batas kayak tadi yang mungkin Mbak Astrid mention di awal. Iya, hampir sama seperti kita bisik-bisik di belakang tadi ya. Itulah pengalaman saya di luar Solo ya. Itulah dia. Menambah aku ingin sekali untuk kayaknya pilihan yang tepat deh untuk keluar dari Solo melihat dunia luar gitu loh. Boleh nanti kita sharing-sharing tentang itu juga ya. Nah ini yang aku mau Mbak. Ini yang aku cari gitu loh. Ketemu sama Mbak Astrid dapat ilmu baru dan tentunya bisa menularkan semangat-semangat positif ke teman-teman ya. Oke. Berarti kita bakalan banyak ngobrol. Kayaknya Okfit banyak ini deh, butuh ilmu dari Mbak Astrid. Jadi mungkin sama-sama deh, kita sama-sama belajar. Gitu ya. Iya. Jadi kayaknya Okfit bakal lebih banyak nanya. So ada sesuatu hal setelah ini yang bakal kita obrolin bareng sahabat Astrid Widiani tentunya di ruang podcast ini. Dan teman-teman mungkin ini ada sesuatu yang harus kita hentikan sejenak ya. Kita bakalan kasih kejutan. Mungkin Mbak Astrid ya, kita bakal kasih kejutan setelah ini. Jadi tunggu, kita coba matiin lampunya sebentar. Loh, kok belum nyala lampunya? Kita nyalain dulu yuk. Oke. Udah berubah tempat kita. Udah pindah nih. Ini yang membuat kita sangat ini excited. Tadi aku yang ngundang malah aku jadi yang diajak ngobrol. Karena ini merupakan tema yang tentunya kita semua pengen tahu Mbak Astrid. Sosok Mbak Astrid ini kan sudah sering berseliweran di kota Solo juga ya. Dan tentunya punya banyak impact untuk masyarakat kota Solo. Insya Allah ya. Amin, gitu, amin. Apalagi tema kita nih pas banget. Wanita tanpa batas ya kita. Ya. Aku ngajak temen yang bisa tanpa batas juga nih hari ini. Mbak Astrid ngomong-ngomong tentang sosok Astrid Widiani ini. Iya. Ini mulai terfikirkan untuk menjadi perempuan seperti yang hari ini sejak kapan sih? Proses sih, sampai sekarang masih jalan dan saya juga nggak tahu nanti tanpa batasnya sampai kapan. Karena namanya infinity itu kita nggak tahu ya. Tidak terbatas. Sampai di mana kita berhenti dan nanti harus terus jalan lagi. Ya udah, saya jalani aja apa adanya Mbak.
Wow, Mbak Astrid ini kelahiran Solo ya Mbak ya? Solo. Tapi kalau kita bisa berbicara mengenai kelas balik sedikit nih tentang mungkin pendidikan dan kehidupan Mbak Astrid. Apakah semuanya dihabiskan di Solo atau ada tempat lain yang menjadi? Seperti Mbak Okvit tadi sampaikan, jadi memang kita harus keluar zona nyaman. Betul. Kita harus keluar zona nyaman untuk betul-betul menemukan jati diri kita sebenarnya. Karena orang kalau bilang menemukan jati diri hanya melihat dari karakter diri dan segala macam, itu menurut saya kurang sih. Jadi benar-benar tahu di mana tempat yang orang itu benar-benar nggak tahu kita gitu loh. Kita tidak dikenal gitu ya. Tidak dikenal gitu. Okay. Jadi saya dulu nyari kemana ya, ke Jogja. Ke Jogja masih banyak teman kuliah. Ke Solo apalagi gitu. Saya cari waktu itu di Semarang, waktu kuliah S1 yang orang tuh nggak tahu Astrid itu siapa. Betul-betul saya membangun jati diri, membangun karakter saya itu dari kota Semarang itu selama 4-5 tahun Mbak Okvit. Wow. Iya. Dari Semarang kemudian nggak tahu latar belakang. Nggak tahu latar belakang. Jadi kehidupan di Semarang mulai dari nol ya Mbak? Iya, dan di situ saya banyak membangun asosiasi Duta Wisata Jawa Tengah, Danau Kenang Semarang, community, itu dari saya semua. Wow, tepuk tangan buat Mbak Astrid dulu dong. Ini sosok idola juga nih. Panutan bagi banyak perempuan, terutama mungkin Okvit juga baru tahu kalau pertama kali kita ketemu ya Mbak, bahwa Mbak Astrid ini senior di Putra Putri Solo juga. Sempat waktu SMA, mewakili SMA masih 15 tahun. Jadi masih paling kecil, paling junior, tapi ya saya memberanikan diri karena waktu itu tingginya ya lumayan lah ya. Iya. Gitu. Jadi kemudian masuk, dari Solo finalis. Jadi finalis. Dari Solo, baru saya merasa bahwa ini ajang yang bagus untuk tempat kita mengembangkan diri. Kenapa enggak saya maju lagi di kota lain? Dan itu kota yang benar-benar saya harus belajar ya. Betul. Nggak ada yang kenal soalnya sosok Mbak Astrid ini dan siapa. Dan harus pindah KTP. Oh iya benar ya. Segitu niatnya. Berarti ini menandakan bahwa tekad Astrid Widayani untuk berbuat hal yang lebih baik itu sangat kuat. Sejak saya masih kuliah, udah kayak ya tanpa batas tadi udah. Betul. Jadi peran Mbak Astrid ini ternyata sudah dijalankan sejak usia mungkin sebelum 15 tahun juga udah ada ya Mbak keinginan untuk. Boleh dibilang kalau di SD, mungkin TK, SD, SMP itu lebih banyak ke kompetisi. Sering ikut lomba-lomba gitu. Kompetitif nih jiwanya nih. Terus waktu itu SMA udah mulai organisasi dan udah mulai berperan lah, bikin majalah sekolah, bikin macam-macam gitulah waktu di sekolah. Jadi udah mulai create something gitu mulai SMA. Wow. Terus nih Mbak, saat ini Mbak Astrid sedang memiliki kesibukan selain menjadi edupreneur nih. Nanti kita akan bahas edupreneur ya. Namun sebelumnya mungkin kesibukannya apa aja sih selain menjadi edupreneur? Kira-kira apa ya? Kita ketemu di berbagai event juga ya. Banyak banget peran mulai dari ya. sampai Kadin di mana? Kadin, ya kan? Di pariwisata beda lagi. Di sektor pendidikan, bisnis. Ini kayaknya semua diambil sama Mbak Astrid. Ya nggak diambil ya, karena saya secara DNA sudah terbentuk kombinasi dari berbagai macam sisi tadi. Wow, jadi memang ini tugasnya untuk mengembangkan ya Mbak ya? Ya ini juga untuk teman-teman sahabat AW yang dalam proses itu jangan buru-buru instan pengen cepet sampai. Karena saya pun mengalami semuanya sehingga menemukan DNA itu dari berbagai macam sisi. Akhirnya bisa multi layer kan? Iya betul. Cuma satu layer aja. Wow. Dan ini misalnya Mbak Astrid ditaruh di satu tempat gitu ya, mungkin banyak bidang bisa dikuasai. Iya, kemarin waktu masuk ke organisasi pun gitu Mbak Okvit. Jadi kamu mau tempatin di mana? Mau lebih ke digitalisasinya atau pariwisatanya atau ke pengembangan SDM atau kemananya? Monggo. Bisa gitu. semua. Bisa. Itu esensi dari wanita menembus batas nih. Iya, kita obrolin yang tema kita hari ini ya. Tentang bagaimana wanita itu akhirnya punya peran dimanapun. Mbak, tapi satu hal yang mungkin membuat seorang Astrid Widayani ini memutuskan untuk aku pengen deh menjadi wanita yang mungkin bisa berimpact untuk orang lain. Itu bagaimana sih Mbak trigger awalnya mungkin? Ya, ini balik ke dalam hati ya. Kita ngomongin soal hati itu agak-agak sensitif. Iya. Apalagi kita perempuan di ruang podcastnya Astrid Widayani, pengennya sih semua dari dalam hati. Karena kalau kita lihat di luar sana banyak motivator, banyak kata-kata afirmasi ya yang bisa kita dapetin dari manapun. Tapi yang namanya dari hati ini pengalaman saya yang sampai sekarang yang membuat saya selalu semangat mencoba hal baru, bangkit dari kegagalan. Bahkan saya pun sempat banyak kegagalan loh Mbak, sampai dengan posisi yang saya capai saat ini. Itu semua kuncinya dari hati yang menggerakkan. Jadi memang ada sesuatu hal yang membuat Mbak Astrid ingin memiliki sesuatu biar wanita di luar sana bisa sedikit banyak
melihat dan mungkin menerapkan juga ya. Iya, betul. Apalagi konotasi atau stigma masyarakat mengenai perempuan ini kan ya udah di rumah aja. Ya udah di rumah aja, udah urus nggak usah anak. ngapain. Ya kan Nanti kamu sibuk, anak siapa yang ngurusin? Nanti dan kalau lain-lain. anak nilainya jelek yang dimarahin siapa? Ibunya ya kan. Nah, Padahal tapi kita juga mikir dua sisi, di Iya, luar iya, juga, betul. di rumah juga. Sama, bukannya saya nggak mikirin rumah, nggak mikirin anak. Tetap Betul. anak-anak juga saya pikir. betul sekali. Seorang edupreneur nih Mbak, Iya, ngomong-ngomong balik tentang ke situ lagi edupreneur. ya. Iya, kita balik lagi ke edupreneur. Pasti tentunya juga Mbak Astrid di luar rumah dan di dalam rumah pun memiliki konsen yang kuat tentang pendidikan. Betul. Nah, ini awal mula dari Astrid Widayani memutuskan untuk yaudah deh aku bakal take over usaha dalam hal ini adalah pendidikannya, sektor tinggi pendidikan. lagi ya. Pendidikan Kampus. tinggi. Kampus loh bayangin, bukan cuma sekolah kecil ya, Iya, kampus. iya. Akhirnya bisa Mbak Astrid take over, itu gimana Mbak? Ya, saya jujur kalau kita ngomongin dari hati yang menggerakkan saya dari awal, jiwa saya itu lebih ke hubungan internasional, Mbak. Saya pengen I jadi see. diplomat yang bisa pindah negara di beberapa tahun. Di negara A, tahun berapa, terus kita pindah gitu. Karena saya senang traveling, senang budaya gitu. Cuma ya memang kalau dilihat dari nenek moyang lah kalau, nggak cuma papa ya. Cuma nenek moyang itu memang dari dulu itu udah pendidik. Oke. Udah pendidik, kemudian dulu sebelum kemerdekaan pun belum ada sekolah itu dari kampungnya nenek saya itu sampai terkenal, oh kamu cicitnya Bu ini ya, Pak ini ya gitu, itu Mbah Guru dulu gitu. Sebutannya masih Mbah Guru. Mbah Guru, karena belum ada institusi sekolah waktu Iya. itu ya, terus sampai akhirnya ada sekolah, terus Bapak juga waktu itu menjadi dosen, mendirikan sekolah, sampai dikembangkan menjadi universitas, dan saat ini saya juga mengembangkan universitas dan seluruh unit usaha yang bisa mendukung universitas ini gitu. Wow. Jadi saya teruskan aja semangatnya beliau-beliau. Akhirnya cita-cita saya pun itu tetap saya jaga Mbak Okfit, bukannya hilang ya, tapi saya jadikan itu sebuah passion yang tetap menjadi warna tersendiri dari seorang Astrid Widayani. Jadi belajarnya bisa sambil jalan-jalan. Betul. Terus budaya itu juga bisa menampilkan bagaimana sih perkembangan pendidikan kan gitu kan. Pendidikan buktinya sekarang bisa melalui berbagai macam platform. Iya. Seperti hari ini saya bikin Astrid Widayani podcast. Ini pun wujud dari nggak hanya di kelas loh, nggak hanya di sekolah loh kita belajar. Dari Betul. manapun bisa. Iya. Itu semangat entrepreneurship saya. Oke, dari manapun, dari siapapun kita bisa dapat ilmu Iya, baru ya Mbak betul, ya. betul. Nah berarti kan seorang Mbak Astrid ini ibu rumah tangga iya, pebisnis iya, seorang Pendidik edupreneur pendidik, kemudian juga wanita yang memiliki banyak kegiatan di luar rumah. Organisator untuk menyeimbangkan semua itu loh Mbak. Terkadang nih ya teman-teman, bahkan Okfit pribadi kepingin juga nih walaupun sebagai MC atau entertainer, aku pingin banget kayak punya bisnis, punya studio segala macam. Tapi terkadang tuh berpikir, aduh kok kayaknya badanku cuma satu tapi harus ngurusin banyak. Ini semangat perempuan yang dibawa tuh gimana sih Mbak? Satu hal sih yang harus dipahami, itu nggak mudah. It's not easy guys. Not easy girls. It's not easy at all. Benar-benar susah. Itu, tapi kenapa saya sampai sekarang bisa seimbang? Ya ibaratnya kalau mobil aja ada spurring balancing ya. Kita juga harus ada gitu. Jadi lebih ke time management, scheduling, skala prioritas, ya semua hal yang menyangkut tentang keseimbangan. Nah, ini harus kita jaga. Termasuk balancing, beberapa waktu yang lalu saya sharing juga tentang pikiran, hati, sama jiwa. Nah, otomatis nanti badan akan ngikut. Benar sih. Nah, keseimbangan itulah yang orang-orang seringkali hanya fokusnya ke makan, olahraga, tidur gitu. Padahal nggak cuman itu. Nah, apalagi kalau kita udah jadi leader, kita punya bisnis, semua orang bergantung pada kita. Ya, keseimbangan di dalam mindset, keseimbangan dalam emosi ini juga penting. Terkadang ada yang namanya peribahasa itu kalau semua hal di pikiran kita bersih, badan pun juga akan ikut bersih dan senang gitu ya Mbak ya. Otomatis. Karena kalau kita lagi stres banget sih berasa sih Mbak. Jadi badan tuh lebih pengen makan yang enak-enak, manis-manis gitu gak sih? Betul. Sama kayak ketika nge-gym Mbak. Misal kita lagi stres, nge-gym, ngangkat tuh juga kayak emosi aja gitu. Nggak olahraga jadinya kan. Akhirnya kan. Emosi. Melampiaskan emosi Betul. gitu ya. Tapi saya kalah rajin nih sama Mbak Okfit nih olahraganya. Tapi masih tebal-tebal aja nih. Kapan-kapan kita nge-gym bareng ya? Boleh. Sambil kita habis itu ngopi bareng gitu ya, ngobrol lagi. Habis itu kulineran. Terus makan soto lagi. Lurusnya. Gak kecil-kecil kita Mbak. Iya makanya. Kalau buat cewek-cewek ini yang mungkin
sering bertanya sama Okvi juga di platform Instagram. Aku memang sering main di Instagram, Mbak. Gimana sih cara bagi waktu tentang satu kegiatan dan kegiatan lain? Kalau tadi Mbak Astrid juga sampaikan harus balancing ya, seimbang. Ada scheduling, ada to-do list gitu ya. Semua itu bisa dijadikan alat untuk kita tetap balance. First of all, step awalnya gimana Mbak? Nih, ini karena kalau orang bisa mikir gini. Konsep gitu susah implementasinya ya. Kadang gini nih, 50% keluar, 50% ke dalam. Awalnya gimana dulu nih Mbak? Awalnya gimana dulu? Oke, kalau nggak terbiasa, kalau saya kebetulan orang yang teratur kan. Oke. Kalau yang nggak teratur ini yang susah ya, nggak konsisten. Jadi kalau teman-teman saya yang SD, SMP, SMA udah kenal tuh biasanya, lah Astrid orangnya konsisten, bisa gitu terus disiplin ya? gitu. Tapi ya awal mula dari saya memulai semua memang harus ada keteraturan sih. Jadi kalau teman-teman selama ini merasa bahwa itu sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan secara terus-menerus, ya ubahlah menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan itu yang menjadikan kita akhirnya disiplin, menjadikan kita mempunyai grit ya, mempunyai semangat juang yang tidak akan ada hentinya. Jadi emang kebiasaan yang harus dirubah, mulai dari kebiasaan dulu, misalnya bangun pagi, kemudian kebiasaan membaca, kebiasaan apapun itu yang memang belum dilakukan itu harus dilakukan dulu. Pernah capek nggak Mbak? Pernah lah, kita manusia biasa, burnout, bukan Wonder Woman ya. Tapi boleh dikatain nggak sih kalau kita Wonder Woman, tapi jangan bilang-bilang gitu. Boleh dong, rahasia ya. Boleh dong, rahasia banget. Ini pokoknya kalau yang denger jangan kasih tau siapa-siapa ya. Oke. Dan juga Mbak tentunya tadi kita ngomong bahwa perempuan banyak membagi waktu, membagi tenaga juga, fokus banyak sekali yang harus dibagi. Nah ini pasti juga seorang perempuan ada, walaupun kita bilang tidak ada batasnya, tapi ada sesuatu hal yang membuat kita merasa capek gitu. Iya kan barusan aku bilang kita healing manusia biasa. Terus yang dia Mbak Astrid lakuin apa kalau kayak gitu? Ada tahapan di mana kadang-kadang itu Mbak Okvi pernah dengar nggak teori lobster? Belum sih. Belum ya. Jadi ada tahapan manusia itu di mana kita mau grow, itu kita mengalami sakit hati dan kekecewaan yang mendalam. Wah. Seperti ketika lobster mau besar, dia harus mecahin cangkangnya dulu yang sangat keras. Sakit loh Mbak. Sakit, tapi kan memang itu harus dilalui untuk dia mau grow. Terus nanti ketika dia udah mulai membesar, terbentuk lagi cangkang yang baru, nanti dia mau besar kayak gitu lagi. Jadi emang harus disadari ketika kita capek, ketika kita mulai burn out, ya kita rest dulu, karena rest itu bagian dari productivity. Proses kita untuk transformasi menjadi level yang lebih bagus lagi. Tapi kalau kita give up di titik di mana kita mau grow, ya udah di situ aja nanti kita nggak akan naik. Tapi kita merasa oke, kita kayaknya ini baru diangkat Tuhan nih, maksudnya dalam peran yang lebih besar. Pasti itu akan disertai dengan kesulitan, akan disertai dengan hal-hal yang membuat kita sedih, bahkan mungkin pengkhianatan, kekecewaan. Itu rumus alam kayaknya ya. Iya, betul. Dan semua orang pasti pernah mengalami. Saya pun pernah mengalami. Bahkan dengan orang yang sangat saya percaya, dia mengkhianati saya, kepercayaan saya itu pun pernah saya alami. Gitu. Dan itu membuat kita jauh lebih legowo, kalau orang Jawa bilang lebih ikhlas untuk bisa tetap mencari wisdomnya akhirnya. Aku sampai speechless ini ya, maksudnya dari jadi inget ya teori, betul. Ya. Kalau kita flashback pasti juga teman-teman yang mendengarkan sahabat AW pun bakalan langsung kilas balik juga nih Mbak Astrid, kayak apa yang pernah aku laluin ya, mungkin saat ini ada yang masih merasa. Kalau aku sih jujur ya Mbak, untuk titik balik yang aku mengalami 2 kali titik balik nih. Titik baliknya. Yang pertama ketika diamanahkan menjadi Putri Solo, itu aku merasa bahwa memang aku cukup vokal sih dari kecil. Jadi ini salah satu hal rahasia juga nih, jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Rahasia khusus di Astrid Widiani Podcast. Jadi Mbak, aku tuh waktu SD sering banget bermusuhan sama satu anak yang sekelas juga. Dia tuh bullier gitu loh. Jadi pernah jadi korban bully ya? Bukan. Sahabat aku. Jadi Jadi betul-betul sahabat aku dibully sampai nangis, nggak mau sekolah. Akhirnya aku one to one gitu ya, face to face sama si bullier. Kamu belain sahabatmu gitu ya? Karena temen aku sampai dijambak gitu katakanlah. Dan aku akhirnya memutuskan untuk nggak bisa dibilangin kan, nggak bisa dengan kata-kata ini. Oke, aku bakal kasih fisik juga. Jadi aku pernah jadi orang yang cukup temperamen Mbak, karena aku membela temenku ini yang dibully. Nah sejak saat itu dari kelas 3 SD, aku merasa aku punya power loh untuk melindungi teman-teman aku yang nggak berdaya. Jadi ada semangat untuk membela tadi ya. Betul. Dan itu terus berkembang sampai aku SMP, SMA.
didukung juga dengan bisa aku. kebayang sih tomboy pasti ya. Mbak, aku tuh tiduran di pohon nggak bangun. Serius. Mamaku tuh bingung, ini Ovi kemana? Pulang sekolah nggak pulang-pulang kan? Bisa jadi putri Solo loh. Betulan. Keren. Bukan lagi. Bingung loh itu. Makanya bener titik balik ya. Terus Iya. Jadi aku tuh tomboy, atlet bela diri juga, basicku Mbak. Kemudian anak karate, anak pramuka, anak paski, tomboy banget Mbak. Akhirnya 2016 memutuskan jadi putri Solo tanpa ada niatan memenangi ajang tersebut, karena aku memikirkan begini, setiap kali aku ikut suatu organisasi atau step baru dalam hidup aku berpikir aku bakal cari ilmunya untuk bisa aku buat bekal, biar apa ya, biar aku bisa ngelindungin teman-teman aku, itu aja, sebatas itu aja. Kemudian setelah jadi putri Solo aku merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa deh kalau cuman sekedar ngelindungin teman-teman. Kan udah naik level kan ya. Iya, betul sekali, level up. Kita harus level up terus. Jadi ketika aku jadi putri Solo, aku memutuskan bahwa power yang aku punya ini, selain aku gunakan untuk melindungi teman-teman aku juga bakalan grow juga in me. Gitu. Akhirnya aku memutuskan mencoba semua hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya Mbak. Jadi public speaker misalnya, jadi seorang yang terus sampai ketemu dengan saya hari ini ya akhirnya. Kalau nggak dari Putri Solo mungkin Ovid nggak di sini juga. Kenal juga ya kita ya. Exactly. Dipertemukan. Terus titik balik yang kedua ketika mama aku kemarin di pandemi waktu Delta COVID akhirnya berpulang, dan padahal mama itu salah satu orang pribadi yang menjadi tumpahan cerita. Itu banyak banget ya teman-teman yang kehilangan di masa itu, termasuk Mbak Ovid ya. Betul. Jadi kehilangan mamaku di bulan Juli, Agustus 2021 itu membuat aku merasa anak perempuan satu-satunya cuman punya tos. Oh my god. Kita jangan lihat sulung juga Mbak. Iya, enggak, saya nomor 2. Ovid sulung dan cowok semua kan saudaranya Mbak. Ketika mama berpulang itu aku merasa bahwa wah sepi banget ternyata. Baru menyadari bahwa perempuan itu butuh perempuan lain sebagai pemacu semangatnya, penguatnya. Ada saya. Kakakku. Adikku. Serius Mbak, ini tuh kayak kembali ke topik. Betul. Jadi kayak sesuatu yang perempuan mungkin di luar sana juga butuh gitu loh. Betul. Kadang kita bingung mau cerita sama siapa. Mau cerita sama pasangan mungkin nggak mengerti sepenuhnya. Tidak bisa memahami karena wanita dari tadi saya bilang ya, hatinya yang membedakan. Karena ada lagu loh, karena wanita hanya ingin dimengerti, ya kan? Tapi untuk mengerti wanita itu tidak mudah. Tidak mudah. Ini kita butuh wanita lain juga akhirnya untuk menopang dan saling berbagi nih ya. Luar biasa, ini titik baliknya ada 2 kali ya. 2 kali. Dan aku juga menunggu untuk selanjutnya. Saya 5 kali deh. Wow. Memang ini udah senior banget nih. Banyak. Tapi Mbak Ovi tadi cerita kayak gitu tuh saya juga jadi inget gitu titik balik saya beberapa hal yang menjadikan saya di posisi saya sekarang. Nah ini dia, apa tuh Mbak? Bahkan jadi terharu ya, agak terharu. Keluarin Mbak, ayo Mbak keluarin. Ya karena benar-benar apa ya Mbak ya, kita tuh kayak benar-benar jalan di kehidupan yang kita hanya menjadi wayang. Kalau saya bilang di beberapa kesempatan tuh kita wayang dari Mahadalang. Wayang dari Mahadalang. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dimana kita tuh kayak cuman jadi peran, dijalankan, kita berusaha sebaik mungkin, nanti kita ditempatkan, kita harus siap. Betul. Dan posisi saya pun saat ini seperti itu Mbak Ovid. Apapun lakonnya. Dan alhamdulillah karena saya fokusnya itu nggak cuma horizontal dinilai orang, tapi dinilai oleh Tuhan. Betul. Maka itu yang menguatkan saya sampai sekarang. Mau 5 kali, mau 10 kali, insya Allah Tuhan saya siap. Harus siap. Harus siap. Betul sekali. Karena sesuatu hal yang membuat ya, terbentur. Yang membuat kita tidak hancur itu yang akan menguatkan kita. Betul. Wow. Selain kuat di bidang tadi yang Mbak Astrid bilang, ketika level up kita harus berusaha dan berkorban untuk mengorbankan diri awalnya gitu ya. Kemudian bisa menjadi lebih baik lagi. Hal lain apa sih Mbak yang bisa Mbak Astrid sampaikan ke sahabat AW di luar sana nih, buat perempuan yang mungkin masih berpikir bahwa kayaknya aku cuman segini aja deh, kayaknya aku mentok cuman segini gitu loh. Iya sih, tadi setuju sebenarnya dengan statement terakhir kalau wanita tuh butuh dukungan sesama wanita. Makanya ruang ini saya bentuk juga nanti sahabat AW, ini boleh cowok boleh cewek ya, tapi khususnya untuk yang teman-teman wanita bisa merasa oh aku nggak sendiri, itu penting ya pertama. Betul. Terus yang kedua itu memang ya kita harus punya goal Mbak. Kalau kita nggak punya goal, itu kayak kapalnya udah bagus, udah di set, tapi nggak bisa berlabuh dimanapun karena bingung kan. Ada angin ke sana ikut, ada angin ke sana ikut gitu. Tapi beda kalau kita fokus ke level up di mana kita upgrade kapalnya semakin besar, yang ikut kita bisa semakin banyak, kita bisa lebih jauh berlayar, tapi kita sudah tahu kita nanti akan berlabuh di mana.
Ya, dan kita bisa bersyukur kalau pelabuhannya nggak cuma satu ya. Betul. Bisa 1, 2, 3 dan bisa bermanfaat untuk sebanyak mungkin. Karena itu prinsip hidup saya. Ini merinding banget. Kayaknya misalnya ini nggak dibatasin waktu ya. Kayaknya kita bakal ngobrol ini terus ya. Bakal ngobrol terus gitu loh. Oke deh Mbak, ini satu hal lagi terakhir nih sebelum nanti kita kayaknya bakalan Ovik ini nggak tahu diri ya, tamu tapi nanyain terus. Karena ini hal yang aku betul-betul kagumi Mbak dari sosok Mbak Astrid ini. Seorang wanita, saya juga kagum sama Mbak Ovik. Terima kasih. Seorang wanita selain tadi harus kuat, harus bisa memiliki tujuan yang jelas. Yeah. Terakhir Mbak, buat ibu contohnya. Karena Mbak Astrid seorang ibu juga ya. Kalau Ovik kan belum belum mengalami. Mungkin seorang ibu yang seperti Mbak Astrid, wanita karir, ibu rumah tangga. Silakan Mbak. Jadi kalau pengalaman saya sendiri ya, wanita itu sebenarnya memang tanpa batas Mbak Ovik. Karena kalau dibatasi seperti dulu, ada budaya yang membatasi wanita, itu kita kayak kembali di zaman kerajaan, di zaman budaya yang masih membatasi ruang gerak wanita, baik itu pendidikannya, kemudian perannya, jabatannya, pemikirannya gitu ya. Itu sudah lewat lah. Kalau sekarang itu ya memang sudah harus tanpa batas, di mana ya ide apa yang kita punya bisa kita buat sebuah karya seperti yang saya lakukan. Mbak Ovik juga tahu ya, kemarin habis launching juga. Betul gitu. Itu sekali. sebuah ide sebenarnya dari kita manusia, walaupun kebetulan wanita kan kebanyakan startup laki-laki. Nah, ini juga mostly ya. Berani loh gitu loh bikin startup digital platform tapi perempuan, dan itu bukan pekerjaan yang mudah tentu karena kita juga punya multi peran, kita juga ibu dari anak-anak, istri dari suami kalau udah married gitu kan, jadi harus bisa membagi waktu dengan baik. Dan pesan saya yang terakhir sih, karena menjadi wanita tanpa batas itu kita tidak boleh berhenti untuk belajar, karena belajar itu sampai kapanpun Mbak, kita jadi orang tua pun, saya belajar parenting banyak sekali, saya belajar dengan berbagai komunitas ya teman-teman untuk menjadi ibu yang betul itu seperti apa. Kalau ideal nggak ada, tapi kan betul itu dalam konteks bisa belajarnya, bisa cara mendidiknya dan seterusnya, itu ada juga gitu komunitasnya. Jadi jangan berhenti belajar untuk wanita di luar sana. Oke, tepuk tangan buat Mbak Astrid dong, keren banget. Ini kayaknya udah harus ganti lagi ya. Ini gimana sih kok kita bisa, makanya kok bisa habis lampu nyala langsung ganti. Kita mungkin tukar ke posisi awal lagi ya Mbak. Siap. Kita boleh klik lampunya lagi. Ini karena lampunya pakai teknis suara nih, teknologi suara bisa langsung. Kita matikan dulu lampunya. Nah, udah balik lagi di tempat duduk semula. Settingan awal. Kebalik nih ya, sahabat AW. Saya awalnya mau ngundang Mbak Ovik untuk ngobrol, tapi ya kita saling menginspirasi lah ya sesama wanita. Betul sekali. Tapi kayaknya kurang ya. Kurang. Mungkin lain waktu kita akan lanjut lagi. Betul. Dan untuk sahabat AW yang nunggu juga untuk charge energy yang lain ya, untuk sesama wanita untuk bisa lebih tanpa batas, jangan lupa ikuti episode dari Astrid Widiani Podcast selanjutnya nih. Mbak Ovik, terima kasih. Terima kasih Mbak Astrid. Hadir di episode perdana Astrid Widiani Podcast. Wah, langsung jadi kakak aku nih. Langsung diangkat jadi kakak adik ya. Resmi mulai hari ini. Buat ikutin juga untuk episode selanjutnya, diajak teman-teman wanitanya Siap. semua untuk bisa hadir di Astrid Widiani Podcast. Sure. Kita dukung wanita untuk menjadi semakin tanpa batas. Terima kasih semuanya. Thank you. Semangat terus ya Mbak Astrid ya.